Anda masih bersama kami di Breaking News Berita 1 dan pemirsa, kini kita telah terhubung dengan peneliti ICW, Mas Agus Sunaryanto yang ada di ujung telepon. Mas Agus. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore. Mas Agus, Komisi 3 DPR RI dalam rapat pleno kemudian meloloskan calon Kapolri yaitu Komjen Pol Budi Gunawan sebagai nantinya calon Kapolri pengganti Sutarman. Tanggapan dari ICW? Ya, kita sebenarnya sangat menyayangkan kalau kemudian DPR melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan ini. Memang secara norma hukum itu tidak dilarang, tapi ini kan kita bicara soal etika ya, soal norma etika gitu. Jadi apakah patut atau layak gitu seorang tersangka korupsi yang nantinya akan menjadi seorang pimpinan institusi penegak hukum gitu, itu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan sedangkan statusnya adalah tersangka gitu. Jadi ini soal normatif saja gitu. Ini yang kami sangat sayangkan, dan saya baca di berita memang pada akhirnya disetujui ya oleh DPR. Nah, tentu nanti bolanya kembali ke Presiden Jokowi gitu. Nah, saya harap Jokowi terbuka matanya, apakah kemudian akan tetap mengangkat calon Kapolri menjadi Kapolri dengan status hukum tersangka. Okay. Yeah. Karena saya pikir sebenarnya ini akan menjadi beban bagi Pak Budi Gunawan maupun institusi yang akan dipimpin. Nah, gitu. Ini akan mencederai hukum kita. Tentu juga akan berpengaruh terhadap persepsi di domestik maupun di dunia internasional menurut saya. Oke. Mas Agus, ini artinya Presiden Joko Widodo nantinya akan memegang bola seperti itu, dan ini dihadapkan pada dua kondisi. Di satu sisi KPK menetapkan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka, namun di sisi lain Parlemen ataupun Komisi 3 DPR RI sudah meloloskan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Ini artinya nanti sikap Presiden seharusnya setegas apa ataupun seperti apa? Ya, menurut saya kalau misalnya Presiden Jokowi punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi, dia tidak terburu-buru segera mengangkat. Karena sebenarnya kan pilihannya masih banyak. Kemudian tidak menutup kemungkinan kalau misalnya di surat diberikan lagi calonnya kepada DPR, mungkin juga nanti akan diseleksi ulang atau ditanyakan lagi. Nah, gitu. ini mengenai seleksi ulang seperti ini, Mas Agus, dari Ketua Komisi 3 sendiri, Aziz Samsudin, mengatakan ini kan setelah diloloskan DPR, masa kemudian tiba-tiba diganti namanya calon Kapolri. Ini artinya dari DPR sendiri merasa calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan ini sudah satu langkah lagi memang untuk menjadi Kapolri seperti itu. Iya, menurut saya DPR-nya tadi perlu terburu-buru, padahal mereka punya cukup waktu untuk berpikir sebenarnya. Nah, kalau saya sebenarnya uji kelayakan dan kepatutan itu cuma formal aja, formalistik aja, karena sebelumnya sudah berkembang kan di level para politisi termasuk koalisi baik KIH maupun KMT yang sebenarnya sudah firm dengan pencalonan Pak Budi Gunawan. Jadi yang uji kelayakan dan kepatutan menurut saya itu hanya tinggal ketuk palu saja gitu. Jadi menurut Mas Agus sendiri, apakah kemudian memang memungkinkan jika nantinya kita berasumsi apabila surat penetapan dari Presiden mengenai calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan ditarik, nanti kemudian seleksi calon Kapolri dimungkinkan untuk dilakukan kembali oleh DPR? Sangat memungkinkan, karena Presiden ini kan punya hak prerogatif. Kalau Jokowi punya pikiran yang jernih, mempertimbangkan berbagai hal termasuk proses hukum, dia seharusnya segera melakukan seleksi ulang atau mengganti calonnya gitu. Okay. Nah, yang saya inginkan justru ini prosedural saja gitu. Jadi Jokowi hanya mencari legitimasi dari DPR bahwa kemudian DPR sudah setujui, saya tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Ya kalau seperti itu ya sudah selesai. Oke, Mas Agus, tapi kemudian DPR juga berdalih uji kepatutan dan kelayakan ini kemudian tetap diteruskan karena memang tidak ada perbedaan sikap ataupun perubahan sikap dari Istana mengenai nama calon Kapolri itu sendiri, bahkan setelah Komjen Pol Budi Gunawan telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Ya, kalau perubahan sikap nggak ada masalah. Yang kita lihat kan nanti kan proses hukum. Proses hukum di KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan SP3.
Itu jadi kalaupun nanti diangkat maka dia akan menjadi sejarah di Indonesia bahwa satu-satunya Kapolri yang statusnya sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum lain. Dan kalau kita lihat dari seluruh kasus yang ditangani oleh KPK yang dilimpahkan ke pengadilan tipikor, saya pikir 100% dinyatakan bersalah. Artinya KPK memiliki bukti yang sangat kuat soal keterlibatan. Nah, kita tentu tidak mau melewati takdir dari Tuhan, gitu. Tapi kita lihat saja nanti di proses persidangan, semoga tidak ada intervensi terhadap proses peradilan, dan kita akan melihat gitu bagaimana sebenarnya sejauh mana bukti-buktinya itu akurat. Intinya jangan sampai ada gangguan terhadap KPK sendiri termasuk ke pengadilan tipikornya gitu. Oke, Mas Agus, ini kan kemudian kita semua sedang menunggu bagaimana kemudian sikap dari Presiden Joko Widodo setelah KPK menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka dan kemudian hari ini DPR meloloskan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Tapi jika kita berasumsi apabila ternyata tidak ada perubahan ataupun tidak ada nama pengganti Komjen Pol Budi Gunawan, artinya Budi Gunawan melaju sebagai Kapolri dan dilantik oleh Presiden. Bagaimana sikap dari ICW? Iya, kita harus terima itu sebagai sebuah keputusan politik, sebagai realitas politik. Nah, tapi kan kita bicara soal ada realitas hukum yang nanti harus dihadapi oleh calon Kapolri atau Kapolri kalau misalnya nanti ditetapkan diangkat sebagai Kapolri. Gitu. Ya kita hormati semua proses itu, baik proses politik ataupun proses hukum. Ya tinggal Pak Budi Gunawan menyiapkan pengacara yang tangguh agar bisa berhadapan dengan KPK, memaparkan semua bukti-bukti yang disampaikan oleh KPK, itu saja. Baik, Mas Agus tetap bersama kami, jangan ditutup dulu teleponnya karena kita akan kembali usai jeda. Pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Agus Sunaryanto, peneliti dari ICW yang telah terhubung bersama kami di ujung telepon. Mas Agus, jika kita berbicara mengenai bagaimana situasi sekarang begitu gaduh seperti itu, tapi sebetulnya bagaimana ataupun kenapa sampai ada sejarah muram seperti ini ketika ternyata calon Kapolri yang diajukan juga adalah seorang tersangka? Mas Agus? Halo Mas Agus? Mas Agus, bisa mendengar suara saya? Ya, kami akan kembali ulang pertanyaan. Mas Agus, kenapa kemudian sampai terjadi sejarah muram seperti ini? Ternyata calon Kapolri yang diajukan ini untuk pertama kalinya juga adalah seorang tersangka. Ya, pemirsa, nampaknya terjadi gangguan komunikasi dengan peneliti ICW, Agus Sunaryanto. Kami akan mencoba menghubungi di lain waktu. Sementara itu, ya pemirsa, nampaknya hubungan komunikasi kami dengan Agus Sunaryanto, peneliti ICW kembali terhubung. Mas Agus? Ya, gimana Mbak? Ya, Mas Agus, ini bagaimana sampai bisa terjadi sejarah muram seperti ini, kita bisa katakan bahwa calon Kapolri ternyata juga adalah seorang tersangka. Padahal ini akan menjadi pucuk pimpinan lembaga penegak hukum. Ya, menurut saya ini soal kelemahan koordinasi ya antara institusi-institusi yang bertanggung jawab soal seleksi Kapolri. Memang kewenangan itu ada di Kompolnas, kemudian otorisasinya ada di Jokowi gitu sebagai presiden. Tapi menurut saya kalau kita bisa mulai segala sesuatu itu dengan hati-hati walaupun tidak diatur dalam undang-undang, kita kan bisa melakukan terobosan hukum seperti apa yang diusung oleh Jokowi ketika melakukan seleksi calon menteri. Jadi seharusnya kalau memang tidak bisa melibatkan PPATK atau KPK, paling tidak bisa meminta masukan, bisa meminta surat resmi lah, mengirimkan surat resmi kepada institusi terkait yang memang punya record gitu untuk memberikan masukan, memberikan pertimbangan soal ini gitu, soal rekam jejak dan lain-lain. Tapi kalau saya sih melihat bahwa memang tidak ada kemauan gitu, karena belajar dari kasus seleksi menteri kemarin kan banyak sekali yang tereduksir gitu, namanya tereliminasi karena KPK membuat catatan cap merah, stempel merah, kuning, hijau dan lain-lain gitu. Nah, kekhawatiran, saya pikir ini kekhawatiran dalam
lingkaran Jokowi sendiri gitu, yang berusaha mungkin menitipkan seseorang atau mendorong calon, akhirnya terganjal dengan apa yang dilakukan oleh KPK. Iya, karena banyak yang mengkhawatirkan Mas Agus mengenai adanya dugaan ataupun nuansa adanya intervensi. Kenapa kemudian nama Budi Gunawan muncul sebagai calon Kapolri? Tanggapan dari ICW? Iya, kalau mungkin bukan intervensi ya, tapi lebih pada menjagokan para calon gitu, dan itu sah-sah saja. Tapi kalau kemudian itu membuat posisi Jokowi tidak independen dalam menentukan sesuatu, nah ini yang menjadi masalah gitu. Nah, harus diingat bahwa Jokowi itu adalah presiden, dia harus punya sikap dan dia harusnya punya ketegasan gitu, bahwa ada partai pendukung yang selama ini menggolkan dia, ya jangan sampai kemudian bersandar pada ya saya harus berbalas budi. Ya kepentingannya kan untuk bangsa nih, untuk bangsa dan negara. Jadi jangan mengandalkan kepentingan sesaat, kemudian mengorbankan seluruh rakyat Indonesia. Harus diingat bahwa kita tidak benci kepada kepolisian, kita tidak benci kepada institusi-institusi lain, tapi yang kita harapkan adalah kehati-hatian dari seorang presiden, bahwa yang kita perjuangkan adalah 4 atau 5 tahun ke depan untuk menjadi negara yang bebas korupsi gitu. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Jadi kita ICW secara institusi tidak ada masalah dengan kepolisian, kita sangat bersahabat pada titik tertentu dengan teman-teman di tipikor kepolisian. Kita melakukan kerjasama gitu untuk sama-sama mencegah dan memberantas korupsi gitu. Jadi nggak ada masalah lah soal itu. Baik, Mas Agus Sunaryanto, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Breaking News Berita 1. Anda masih bersama kami di Breaking News Berita 1, dan pemirsa, kini kita telah terhubung dengan peneliti ICW, Mas Agus Sunaryanto yang ada di ujung telepon. Mas Agus. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore. Mas Agus, Komisi 3 DPR RI dalam rapat pleno kemudian meloloskan calon Kapolri, yaitu Komjen Pol Budi Gunawan sebagai nantinya calon Kapolri pengganti Sutarman. Tanggapan dari ICW? Ya, kita sebenarnya sangat menyayangkan kalau kemudian DPR melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan ini. Memang secara norma hukum itu tidak dilarang, tapi ini kan kita bicara soal etika ya, soal norma etika gitu. Jadi apakah patut atau layak gitu seorang tersangka korupsi yang nantinya akan menjadi seorang pimpinan institusi penegak hukum gitu, itu dilakukan uji kelayakan yang kepatutan, sedangkan statusnya adalah tersangka gitu. Jadi ini soal normatif saja gitu. Ini yang kami sangat sayangkan, dan saya baca di berita memang pada akhirnya disetujui ya oleh DPR. Nah, tentu nanti bolanya kembali ke Presiden Jokowi gitu. Nah, saya harap Jokowi terbuka matanya, apakah kemudian akan tetap mengangkat calon Kapolri menjadi Kapolri dengan status hukum tersangka. Karena saya pikir sebenarnya ini akan menjadi beban bagi Pak Budi Gunawan maupun institusi yang akan dipimpin. Nah, gitu. Ini akan mencederai hukum kita, tentu juga akan berpengaruh terhadap persepsi di domestik maupun di dunia internasional, menurut saya seperti itu. Mas Agus, ini artinya Presiden Joko Widodo nantinya akan memegang bola seperti itu, dan ini dihadapkan pada dua kondisi. Di satu sisi KPK menetapkan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka, namun di sisi lain Parlemen ataupun Komisi 3 DPR RI sudah meloloskan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Ini artinya nanti sikap Presiden seharusnya setegas apa ataupun seperti apa? Ya, menurut saya kalau misalnya Presiden Jokowi punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi, dia tidak terburu-buru segera mengangkat. Karena sebenarnya kan pilihannya masih banyak. Kemudian tidak menutup kemungkinan kalau misalnya di surat diberikan lagi calonnya kepada DPR, mungkin juga nanti akan
diseleksi ulang atau ditanyakan lagi. Nah, gitu. ini mengenai seleksi ulang seperti ini, Mas Agus, dari Ketua Komisi 3 sendiri, Aziz Samsudin, mengatakan ini kan setelah diloloskan DPR, masa kemudian tiba-tiba diganti namanya calon Kapolri. Ini artinya dari DPR sendiri merasa calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan ini sudah satu langkah lagi memang untuk menjadi Kapolri seperti itu. Iya, menurut saya DPR-nya tadi perlu terburu-buru, padahal mereka punya cukup waktu untuk berpikir sebenarnya. Nah, kalau saya sebenarnya uji kelayakan dan kepatutan itu cuma formal aja, formalistik aja, karena sebelumnya sudah berkembang kan di level para politisi termasuk koalisi baik KIH maupun KMT yang sebenarnya sudah firm dengan pencalonan Pak Budi Gunawan. Jadi yang uji kelayakan dan kepatutan menurut saya itu hanya tinggal ketuk palu saja gitu. Jadi menurut Mas Agus sendiri, apakah kemudian memang memungkinkan jika nantinya kita berasumsi apabila surat penetapan dari Presiden mengenai calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan ditarik, nanti kemudian seleksi calon Kapolri dimungkinkan untuk dilakukan kembali oleh DPR? Sangat memungkinkan karena Presiden ini kan punya hak prerogatif. Kalau Jokowi punya pikiran yang jernih, mempertimbangkan berbagai hal termasuk proses hukum, dia seharusnya segera melakukan seleksi ulang atau mengganti calonnya gitu. Okay. Nah, yang saya inginkan justru ini prosedural saja gitu. Jadi Jokowi hanya mencari legitimasi dari DPR bahwa kemudian DPR sudah setujui, saya tidak bisa berbuat apa-apa sebagai presiden gitu. Ya kalau seperti itu ya sudah selesai. Oke, Mas Agus, tapi kemudian DPR juga berdalih uji kepatutan dan kelayakan ini kemudian tetap diteruskan karena memang tidak ada perbedaan sikap ataupun perubahan sikap dari Istana mengenai nama calon Kapolri itu sendiri. Bahkan setelah Komjen Pol Budi Gunawan telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Ya, kalau perubahan sikap nggak ada masalah. Yang kita lihat kan nanti kan proses hukum. Proses hukum di KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan SP3. Itu, jadi kalaupun nanti diangkat, maka dia akan menjadi sejarah di Indonesia bahwa satu-satunya Kapolri yang statusnya sebagai tersangka korupsi oleh aparat hukum lain. Dan kalau kita lihat dari seluruh kasus yang ditangani oleh KPK yang dilimpahkan ke pengadilan tipikor, saya pikir 100% dinyatakan bersalah. Artinya KPK memiliki bukti yang sangat kuat soal keterlibatan. Nah, kita tentu tidak mau melewati takdir dari Tuhan, gitu. Tapi kita lihat saja nanti di proses persidangan, semoga tidak ada intervensi terhadap proses peradilan, dan kita akan melihat gitu bagaimana duduk sebenarnya, sejauh mana bukti-buktinya itu akurat. Intinya jangan sampai ada gangguan terhadap KPK sendiri termasuk ke pengadilan tipikornya gitu. Oke, Mas Agus, ini kan kemudian kita semua sedang menunggu bagaimana kemudian sikap dari Presiden Joko Widodo setelah KPK menetapkan Komjen Pol. Anda masih bersama kami di Breaking News Berita 1 dan pemirsa, kini kita telah terhubung dengan peneliti ICW, Mas Agus Sunaryanto yang ada di ujung telepon. Mas Agus. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore. Mas Agus, Komisi 3 DPR RI dalam rapat pleno kemudian meloloskan calon Kapolri yaitu Komjen Pol Budi Gunawan sebagai nantinya calon Kapolri pengganti Sutarman. Tanggapan dari ICW? Ya, kita sebenarnya sangat menyayangkan kalau kemudian DPR melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan ini. Memang secara norma hukum itu tidak dilarang, tapi ini kan kita bicara soal etika ya, soal norma etika gitu. Jadi apakah patut atau layak gitu seorang tersangka korupsi yang nantinya akan menjadi seorang pimpinan institusi penegak hukum gitu, itu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan sedangkan statusnya adalah tersangka gitu. Jadi ini soal normatif saja gitu. Ini yang kami sangat sayangkan, dan saya baca di berita memang pada akhirnya disetujui ya oleh DPR. Nah, tentu nanti bolanya kembali ke Presiden Jokowi gitu. Nah, saya harap Jokowi terbuka matanya apakah kemudian akan tetap mengangkat calon Kapolri menjadi Kapolri dengan status hukum
tersangka. Oke. Ya. Karena saya pikir sebenarnya ini akan menjadi beban bagi Pak Budi Gunawan maupun institusi yang akan dipimpin. Gitu. Ini akan mencederai hukum kita, tentu juga akan berpengaruh terhadap persepsi di domestik maupun di dunia internasional, menurut saya seperti itu. Oke. Mas Agus, ini artinya Presiden Joko Widodo nantinya akan memegang bola seperti itu, dan ini dihadapkan pada dua kondisi. Di satu sisi KPK menetapkan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka, namun di sisi lain Parlemen ataupun Komisi 3 DPR RI sudah meloloskan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Ini artinya nanti sikap Presiden seharusnya setegas apa ataupun seperti apa? Ya, menurut saya kalau misalnya Presiden Jokowi punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi, dia tidak terburu-buru segera menangkap. Karena sebenarnya kan pilihannya masih banyak. Kemudian tidak menutup kemungkinan kalau misalnya di surat diberikan lagi calonnya kepada DPR, mungkin juga nanti akan diseleksi ulang atau ditanyakan lagi. Nah, gitu. ini mengenai seleksi ulang seperti ini, Mas Agus, dari Ketua Komisi 3 sendiri, Aziz Samsudin, mengatakan ini kan setelah diloloskan DPR, masa kemudian tiba-tiba diganti namanya calon Kapolri. Ini artinya dari DPR sendiri merasa calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan ini sudah satu langkah lagi memang untuk menjadi Kapolri seperti itu. Iya, menurut saya DPR-nya tadi perlu terburu-buru, padahal mereka punya cukup waktu untuk berpikir sebenarnya. Nah, kalau saya mendukung sebenarnya uji kelayakan dan kepatutan itu cuma formal aja, formalistik aja, karena sebelumnya sudah berkembang kan di level para politisi termasuk koalisi baik KIH maupun KMT yang sebenarnya sudah firm dengan pencalonan Pak Budi Gunawan. Jadi yang uji kelayakan dan kepatutan menurut saya itu hanya tinggal ketuk palu saja gitu. Jadi menurut Mas Agus sendiri, apakah kemudian memang memungkinkan jika nantinya kita berasumsi apabila surat penetapan dari Presiden mengenai calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan ditarik, nanti kemudian seleksi calon Kapolri dimungkinkan untuk dilakukan kembali oleh DPR? Sangat memungkinkan, karena Presiden ini kan punya hak prerogatif. Kalau Jokowi punya pikiran yang jernih, mempertimbangkan berbagai hal termasuk proses hukum, dia seharusnya segera melakukan seleksi ulang atau mengganti calonnya gitu. Okay. Nah, yang saya khawatirkan justru ini prosedural saja gitu. Jadi Jokowi hanya mencari legitimasi dari DPR bahwa kemudian DPR sudah setujui, saya tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Ya kalau seperti itu ya sudah selesai. Oke, Mas Agus, tapi kemudian DPR juga berdalih uji kepatutan dan kelayakan ini kemudian tetap diteruskan karena memang tidak ada perbedaan sikap ataupun perubahan sikap dari Istana mengenai nama calon Kapolri itu sendiri, bahkan setelah Komjen Pol Budi Gunawan telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Ya, kalau perubahan sikap nggak ada masalah. Yang kita lihat kan nanti kan proses hukum. Proses hukum di KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan SP3. Itu jadi kalaupun nanti diangkat, maka dia akan menjadi sejarah di Indonesia bahwa satu-satunya Kapolri yang statusnya sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum lain. Dan kalau kita lihat dari seluruh kasus yang ditangani oleh KPK yang dilimpahkan ke pengadilan tipikor, saya pikir 100% dinyatakan bersalah. Artinya KPK memiliki bukti yang sangat sulit soal keterlibatan. Nah, kita tentu tidak mau melewati takdir dari Tuhan, gitu. Tapi kita lihat saja nanti di proses persidangan, semoga tidak ada intervensi terhadap proses peradilan, dan kita akan melihat gitu bagaimana sebenarnya sejauh mana bukti-buktinya itu akurat. Intinya jangan sampai ada gangguan terhadap KPK sendiri termasuk ke pengadilan tipikornya gitu. Oke, Mas Agus, ini kan kemudian kita semua sedang menunggu bagaimana kemudian sikap dari Presiden Joko Widodo setelah KPK menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka dan kemudian hari ini DPR meloloskan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Tapi jika kita berasumsi apabila ternyata tidak ada perubahan ataupun tidak ada nama pengganti Komjen Pol Budi Gunawan, artinya Budi Gunawan melaju sebagai Kapolri dan dilantik oleh Presiden. Bagaimana sikap dari ICW? Iya, kita harus terima itu sebagai sebuah keputusan politik, sebagai realitas politik. Nah, tapi kan kita bicara soal ada realitas hukum yang nanti harus dihadapi oleh
calon Kapolri atau Kapolri kalau misalnya nanti ditetapkan diangkat sebagai Kapolri. Gitu. Ya kita hormati semua proses itu, baik proses politik ataupun proses hukum. Ya tinggal Pak Budi Gunawan menyiapkan pengacara yang tangguh agar bisa berhadapan dengan KPK, memaparkan semua bukti-bukti yang disampaikan oleh KPK, itu saja. Baik, Mas Agus tetap bersama kami, jangan ditutup dulu teleponnya karena kita akan kembali usai jeda. Pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Agus Sunaryanto, peneliti dari ICW yang telah terhubung bersama kami di ujung telepon. Mas Agus, jika kita berbicara mengenai bagaimana situasi sekarang begitu gaduh seperti itu, tapi sebetulnya bagaimana ataupun kenapa sampai ada sejarah muram seperti ini ketika ternyata calon Kapolri yang diajukan juga adalah seorang tersangka? Mas Agus? Halo Mas Agus? Mas Agus bisa mendengar suara saya? Ya, kami akan kembali ulang pertanyaan. Mas Agus, kenapa kemudian sampai terjadi sejarah muram seperti ini? Ternyata calon Kapolri yang diajukan ini untuk pertama kalinya juga adalah seorang tersangka. Ya, pemirsa, nampaknya terjadi gangguan komunikasi dengan peneliti ICW, Agus Sunaryanto. Kami akan mencoba menghubungi di lain waktu. Sementara itu, ya, pemirsa, nampaknya hubungan komunikasi kami dengan Agus Sunaryanto, peneliti ICW kembali terhubung. Mas Agus? Ya, gimana Mbak? Ya, Mas Agus, ini bagaimana sampai bisa terjadi sejarah muram seperti ini? Kita bisa katakan bahwa calon Kapolri ternyata juga adalah seorang tersangka. Padahal ini akan menjadi pucuk pimpinan lembaga penegak hukum. Ya, menurut saya ini soal kelemahan koordinasi ya antara institusi-institusi yang bertanggung jawab soal seleksi Kapolri. Memang kewenangan itu ada di Kompolnas, kemudian otorisasinya ada di Jokowi gitu sebagai presiden. Tapi menurut saya kalau kita bisa mulai segala sesuatu itu dengan hati-hati walaupun tidak diatur dalam undang-undang, kita kan bisa melakukan terobosan hukum. Seperti apa yang diusung oleh Jokowi ketika melakukan seleksi calon menteri. Jadi seharusnya kalau memang tidak bisa melibatkan PPATK atau KPK, paling tidak bisa meminta masukan, bisa meminta surat resmi lah, mengirimkan surat resmi kepada institusi terkait yang memang punya record gitu untuk memberikan masukan, memberikan pertimbangan soal ini gitu, soal rekam jejak dan lain-lain. Tapi kalau saya sih melihat bahwa memang tidak ada kemauan gitu, karena belajar dari kasus seleksi menteri kemarin kan banyak sekali yang tereduksir gitu, namanya tereliminasi karena KPK membuat catatan cap merah, stempel merah, kuning, hijau dan lain-lain gitu. Nah, kekhawatiran, saya pikir ini kekhawatiran dalam lingkaran Jokowi sendiri gitu, yang berusaha mungkin menitipkan seseorang atau mendorong calon, akhirnya terganjal dengan apa yang dilakukan oleh KPK. Iya, karena banyak yang mengkhawatirkan Mas Agus mengenai adanya dugaan ataupun nuansa adanya intervensi. Kenapa kemudian nama Budi Gunawan muncul sebagai calon Kapolri? Tanggapan dari ICW? Iya, kalau mungkin bukan intervensi ya, tapi lebih pada menjagokan para calon gitu, dan itu sah-sah saja. Tapi kalau kemudian itu membuat posisi Jokowi tidak independen dalam menentukan sesuatu, nah ini yang menjadi masalah gitu. Nah, harus diingat bahwa Jokowi itu adalah presiden, dia harus punya sikap dan dia harusnya punya ketegasan gitu, bahwa ada partai pendukung yang selama ini menggolkan dia, ya jangan sampai kemudian bersandar pada ya saya harus berbalas